أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم تحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أنزل الفرقان لسانا عربيا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا. اللهم فصل وسلم على نبينا وحبيبنا شفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الذين يذكرون الله قياما وقعودا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Yang saya muliakan bapak-bapak pengurus TKM Masjid Jamiah Harapan Jaya yang mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, dimudahkan semua urusannya insya Allah. Para alim ulama termasuk imam masjid, ketua DKM-nya, bapak-bapak, ibu-ibu yang semua saya muliakan. Saya bersyukur dan kita wajib bersyukur karena Allah mempertemukan kita di suatu tempat yang paling bagus di dunia, yang paling baik di dunia, yaitu Masjid Allah. Dan kalau saya lebih bersyukur lagi karena lebih dari 20 tahun tidak sempat silaturahim ke Masjid Harapan Jaya ini. Sebab dulu sering ketika saya masih tinggal di Komplek Barata sering kemari. Tapi kemudian setelah pindah ke Pondok Gede, sebenarnya niatnya pindahnya ke Pondok Indah, tapi nyangkol di Pondok Gede. Pondoknya yang gede, rumahnya kecil. Alhamdulillah ini dipertemukan kembali. Mudah-mudahan pertemuan kita, ukhuwah kita diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masuk bersama-sama surga Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Kalau ditanya mengapa terjadi banyak malapetaka di bumi ini, kalau ditanya mengapa terjadi kerusakan besar di atas bumi ini, sampai terjadi genosida saudara kita di Palestina, sampai umat Islam di Uighur ditindas, saudara kita di berbagai negara banyak ditindas umat Islam sedunia.
Mengapa terjadi kerusakan? Kalau ditanya begitu, kira-kira ibu-ibu, bapak-bapak jawabannya gimana? Menggunakan ayat. Pakai ayat. Kira-kira jawabannya gimana? Dalam surat Al-Anfal, surat apa Bu? Al-Anfal, ayat 78. Boleh dibuka. Allah berfirman, walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Mudah-mudahan sudah paham semuanya. Belum? Memang orang harapan Jaya ini tawaduk. Tawaduk tahu duit. Tawaduk tahu. Bukan jadi benar-benar pura-pura enggak paham padahal paham. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir, ba'duhum awliya'u ba'd, sebagian mereka adalah penolong dan pelindung sebagian yang lain. Orang kafir dengan berbagai macam agamanya, menurut Al-Quran itu bahu-membahu, dukung-mendukung dengan agama lain. Itu Al-Quran itu. Kemudian kelanjutannya, illa taf'aluhu, bila kamu sekalian tidak melakukan seperti itu yang diperintahkan oleh Allah, bahu-membahu, tolong-melolong, dukung-mendukung antar umat Islam, takun fitnatun fil ardi, akan terjadi malapetaka di atas bumi, wa fasadun kabir, dan kerusakan yang besar. Ketika umat Islam tidak berukhuwah, tidak dukung-mendukung, tidak tolong-menolong, tidak bahu-membahu, maka yang akan terjadi adalah malapetaka, fitnatun wa fasadun kabir, dan kerusakan yang besar. Coba jumlah umat Islam sekarang menurut perhitungan yang terbaru 2 miliar sedunia, 2 miliar. Kalau 2 miliar itu bersatu, enggak usah angkat senjata, boikot saja produk-produk yang mendukung Israel, kolaps semuanya, takut semuanya. Kalau umat Islam berukhuwah, kalau umat Islam ini bahu-membahu, nggak akan berani Israel itu untuk menyerang Gaza. Tapi karena ada umat yang malahan mendukung produk-produk Israel, mereka berani sekali. Apalagi ada pesawatnya, ada yang bisa melewati negara-negara umat Islam, dibolehkan. Kalau umat Islam bersatu, itu ayatnya jelas. Jadi akan terjadi kerusakan kalau umat Islam tidak bersatu, tidak berukhuwah. Umat Islam berukhuwah di negeri ini, nggak akan berani macam-macam.
bersatu saja. PIK 10 nggak terjadi, Pak. PIK 10 PIK berapa? Sudah ada kok, belum jadi. PIK 10 takut kalau umat Islamnya bersatu. Itu ayatnya jelas, diturunkan sejak 15 abad yang lalu. Jadi ukhuwah ini adalah suatu kewajiban, perintah dari Allah. Kalau ibu-ibu merenungi apa yang dibaca oleh qari tadi, innamal mu'minuna ikhwah, sepotong ini saja, maknanya hanyalah, innama bagi yang ngerti bahasa Arab artinya hanyalah, ada adatul hasr, hanyalah mukmin yang bisa berukhuwah. Selain mukmin tidak bisa berukhuwah. Berkumpul bisa, kalau dikumpulkan bukan atas dasar iman gampang pecah. Suatu partai bisa pecah jadi dua, yang kedua bisa pecah lagi jadi dua, sudah 2,5. Kalau tidak dilandasi iman, hanya mukmin yang bisa berukhuwah itu. Dan kalau ada mukmin yang tidak bisa berukhuwah, imannya berpenyakit. Ini makna ayat innamal mu'minuna ikhwah. Tanya Ustaz Jamaluddin, innama itu adatul hasr yang membatasi makna, hanya mukmin saja yang bisa berukhuwah. Maka kalau saya suudzon sama ibu-ibu, suudzon sama bapak, iman saya yang rusak. Kalau saya menjelekkan bapak dari jauh, itu iman saya yang rusak. Kalau saya tidak ada perhatian kepada saudara kita yang tertindas atau yang lemah-lemah, orang-orang tidak ada kepedulian, penyakitnya ada di dalam keimanan. Karena ukhuwah itu menuntut. Jadi ukhuwah itu diperintahkan, wa'tasimu bihablillahi jami'an, ya, berpegang teguhlah kamu sekalian bersama-sama kepada tali agama Allah. Artinya bersatu untuk memegang tali agama Allah. Kemudian dilarang berpecah belah, wala tafarraqu, dan janganlah berpecah belah. Sudah diperintah, kemudian dilarang berpecah belah. Perintah untuk berukhuwah, dilarang berpecah belah. Perintahnya begitu. Artinya hanya mukmin saja yang bisa berukhuwah. Dan kemudian kalau dibaca surat Al-Hujurat, tadi baru ayat 11, 12, 13, ayat 10, 11, 12 yang dibaca. Isinya dilarang keras kalau merusak ukhuwah. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Tidak boleh menghina antar mukmin. Tidak boleh, karena menghina dosa besar dan menyebabkan retaknya ukhuwah. Wala nisa'um min nisa',
min nisa'in 'asa an yakunna khairan minhun. Juga wanita-wanita tidak boleh saling menghina, karena itu merusak ukhuwah. Kalau surat Al-Hujurat itu kamar, artinya kita ini punya privasi masing-masing, seperti di kamar yang tidak boleh dimasuki orang lain, privasi masing-masing. Tetapi kamar-kamar itu disatukan dalam suatu gedung besar Islam, iman. Tapi privasi masing-masing, maka tidak boleh menghina. Pada ayat yang 12-nya, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang mukmin, jauhilah kebanyakan daripada suudzon. Buruk sangka saja nggak boleh. Bagaimana kemudian merugikan umat, menyengsarakan umat, dosanya luar biasa. Ini kesatuan sebenarnya Al-Hujurat itu. Ada privasi, tapi semuanya disatukan. Kita punya privasi, tapi satu kesatuan. Maka ukhuwah itu menuntut adanya, pertama, salamatus sadr, bersih hati kepada setiap mukmin yang lainnya, bersih hatinya, tidak ada suudzon sama sekali. Salamatus sadr itu paling ringan, tidak ada buruk sangka sedikit pun. Yang kedua, adanya mahabbah, rasa cinta. Kalau mukmin mesti saling mencintai sesama mukmin lainnya. Kalau ada kebencian berarti penyakit. Kalau ada yang hasud itu penyakit. Yang suka hasud, yang hatinya dengki, suka banyak penyakitnya. Bukan berarti kalau ada bapak yang sakit kemudian wah ini mesti hasud, bukan. Kalau yang banyak hasud banyak penyakitnya, yang banyak dendam banyak penyakitnya. Ini alhamdulillah dari tahun 2000 saya kesini dulu masih banyak yang hidup nih, alhamdulillah. Yang tua-tua ini, masya Allah, hatinya bagus-bagus. Tapi ibu-ibu nggak pernah saya tahu ini. Tapi bapak-bapak ini, namanya sudah, rambutnya dulu masih gagah-gagah 20 tahun yang lalu. Masya Allah. Sekarang sudah mulai banyak meninggalkan dunia hitam. Mukmin saling mencintai. La yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna iman seseorang hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Mencintai diri, kita tidak mau dirugikan orang lain, kita tidak pernah merugikan orang lain. Cinta itu syarat keimanan. Kemudian selain mahabbah ada, jadi cinta itu biasanya akan mulai ada itsar. Apa itsar, Bu? Ya itsar aja. Itsar itu mendahulukan orang lain dalam masalah dunia. Dalam masalah dunia ada jatah dunia, ayo ngambil hadiah di situ depan pamannya. Kemudian ada semuanya diundang, tapi mendahulukan, silakan dulu, saya nggak kebagian nggak apa-apa, mendahulukan orang lain. Yu'thiruna ala anfusihim walau kana bim khassasa. Mereka akan itsar, mendahulukan orang lain dalam bidang dunia.
tetapi akhirat haram. Dalam masalah akhirat mendahulukan orang lain tidak boleh. Umpamanya bapak-bapak, kalau sholat di depan itu pahalanya berbeda dengan shaf yang kedua, shaf yang ketiga berbeda. Kemudian bapak-bapak mendahulukan orang lain. Oh, sampean aja yang di depan. Tidak boleh. Nggak boleh. Kecuali ibu-ibu di belakang. Kayak bapak-bapak tuh kalau ada shaf paling depan pertama. Sa'id bin Musayyab 20 tahun berjamaah tidak pernah ketinggalan shaf pertama. Datangnya sebelum muadzin mengumandangkan azan 20 tahun. Tapi alhamdulillah bapak-bapak di sini juga begitu. Kalau sudah dengar azan, yang azan sudah ada di masjid itu. Kenapa? Benar. Masya Allah. Ulama-ulama terdahulu demikian. Kalau masalah ibadah tidak boleh itsar, mendahulukan orang lain. Masalah dunia yang boleh. Kalau sedekah, oh sampean aja yang sedekah, nanti gampang saya paling akhir. Enggak boleh. Itu dasar koret itu. Kalau sedekah paling depan. Sebab mukmin itu ada 3 tingkatan mukmin. Lihat di dalam surat Fatir. Ada berapa, Bu? 3 tingkatan. Faminhum zalimul li nafsi. Kelompok pertama mukmin yang zalimul li nafsi. Menzalimi dirinya, yaitu mukmin dia rajin sholat, rajin puasa, tahajudnya rajin, sholat sunnah qobliyah, sunnah rawatibnya rajin, tetapi masih bermaksiat. Ngomongin kejelekan orang juga masih rajin. Itu kalau ngejelek-jelekin orang, kamu mulutnya lancar, rajin. Kena judol, judi online. Orangnya sholat, judi online-nya nggak ketinggalan. Orang judi online sampai masuk ke DPR gimana? Maksiat. Ini zalimul. Mukmin soleh baik tapi masih suka bermaksiat. Mudah-mudahan kita tidak termasuk. Yang kedua, muqtasid. Mukmin soleh baik tidak bermaksiat. Tidak bermaksiat. Maksudnya terus berjamaahnya selalu, ta'awun dengan mukmin selalu, tetapi tidak peduli dengan lingkungan. Masa bodoh, dia soleh untuk dirinya tapi tidak memiliki inisiatif untuk memperbaiki orang lain. Itu muqtasid. Bagus. Nah, yang ketiga, sabiqun bil khairat. Mukmin yang memiliki kemampuan untuk menjadi pionir-pionir perbaikan, melakukan perbaikan kepada orang lain. Kalau di sana ada orang-orang yang tidak bisa ngaji Quran, dikumpulkan, diajari. Kepedulian. Kalau di sebelah sana masih banyak orang-orang miskin, yang miskin dicatat berapa orang, terus bagaimana dia mengumpulkan
dana untuk membantu mereka, punya kemampuan itu, punya inisiatif kebajikan. Tadi imam kita, alhamdulillah, ibu-ibu ada yang ikut sholat jamaah? Apa yang dibaca, Bu? Alhamdulillah. Bapak-bapak memahami apa yang dibaca ya oleh imam kita tadi. Ini yang khawatir itu ini, ada imam baca Quran kemudian kita yang di belakang nggak paham, padahal baik sekali mulai berbicara tentang istiqamah. Dan ada ungkapan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapa orang yang terbaik di antara kita ini semuanya? Ucapannya yang terbaik adalah orang yang paling baik itu yang mengatakan ungkapan yang ungkapannya itu mengajak orang da'a ilallah, menuju kepada Allah, dan dia memberikan contoh yang terbaik, amila sholihan, dan menyatakan ana muslim wa ana minar, selalu berbuat baik. Coba sabiqun bil khairat, masalah kebaikan selalu paling depan. Itu mukmin yang sesungguhnya. Mukmin yang sesungguhnya itu. Jadi kewajiban mukmin itu pertama tadi salamatus sadar, kemudian ada mahabbah, kemudian ada itsar. Berikutnya kewajiban setiap mukmin at-ta'awun, saling tolong menolong. Masjid punya rencana yang matang, di mana ada yang perlu ditolong, mana ada janda tua yang tidak bisa makan karena nggak punya anak. Bukan ngumpulin janda, jadi janda tua yang nggak ada anaknya, didata, bukan janda muda. Kemudian ya, kalau ada apa-apa selalu berusaha untuk ta'awun, tolong menolong. Kemudian di atas itu ada tanasur, saling dukung mendukung. Oh, ini saudara kita mau jadi ketua RW, bagus, jamaah masjid dukung. Ada yang mendukung malahan orang yang beragama lain. Tanasur, bukan sekedar ta'awun, meningkat lagi kepada takaful, saling menjamin. Kalau ada orang yang tidak makan, kita jamin bersama, siapkan. Masya Allah, umat Islam sebanyak ini menjamin, tidak menjamin, orang khawatir kita dosa. Kalau tidak peduli dengan kondisi muslim lainnya, dikhawatir kena tuntutan malam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak peduli terhadap urusan mukmin lainnya, muslim lainnya, tidak termasuk golongan muslim. Jangan sampai. Maka peduli. Bapak-bapak mau minta kepada ibu, coba cari di sini, ada enggak anak yatim yang terlantar? Coba cari di sini. Semuanya terpelihara oleh kita bersama-sama. Sampai ke tingkat takaful, menjamin. Itu seluruhnya Bapak Ibu yang saya muliakan cuma bisa
dibentuk melalui pertama keimanan. Hanya mukmin yang peduli. Kalau nggak peduli, imannya rusak. Dan hanya mukmin yang mau meramaikan masjid. Jangan berharap orang lain meramaikan masjid. Innama ya'muru masajidallah, hanyalah yang mau meramaikan masjid man amana billah, orang yang beriman kepada Allah, hanya mukmin. Artinya yang tidak mau meramaikan masjid siapa? Mukmin yang sakit. Ya. Kalau ada bapak-bapak nggak mau ke masjid, itu bapak-bapak yang solihah. Sebab kalau soleh mesti pergi ke masjid. Iya, karena solihah sebaiknya sholat di rumah. Solihah. Insya Allah harapan jaya berbeda. Bukan sekedar punya harapan jaya, memang jaya harapannya, orang-orangnya juga menjadi harapan jaya insya Allah. Jadi hanya mukmin yang mau meramaikan masjid. Man amana billah wal yaumil akhir, orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Mengapa yang cocok ini yang beriman kepada Allah dan akhir? Iman kepada Allah yang menyuruh kita berjamaah Allah, kemudian hari akhir karena kita takut dihisab. Hisab semuanya, takut hisab. Masya Allah. Hei Satori, kenapa kamu sholatnya nggak di masjid? Dihisab. Kalau punya alasan sedang sakit, sakit. Kalau kesibukan dunia, masya Allah. Wa aqamas. Yang mau meramaikan masjid itu adalah orang yang mau mendirikan sholat. Mendirikan sholat. Tahu artinya mendirikan, Bu? Hah? Bapak-bapak, mendirikan sholat di dalam Al-Quran itu menggunakan kata-kata mendirikan. Tetapi kalau zakat, menunaikan, tidak mendirikan zakat. Karena mendirikan, kalau ngaji kitab kuning itu banyak yang bagus. Ada kitab Nasaih Diniyah. Beliau menegaskan bahwa aqamas sholat itu artinya pertama, mendirikan sholat itu pertama, artinya sesuci, toharohnya, istinjaknya benar, wuduknya benar. Jadi wuduknya benar, nggak buru-buru. Karena Rasulullah paling peduli. Ada orang yang kemudian ketika berwudu bagian tumitnya tidak tersiram, wailun lil aqab, celaka bagi orang wudu tetapi tidak membasuh tumit. Paling peduli. Sebab kalau wudunya nggak sah, berdiri sholat berdirinya, mendirikan sholatnya tidak sah. Berhati-hati wudunya. Aqamas sholat artinya menegakkan rukun-rukun sholatnya dan syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya ditegakkan, rukunnya ditegakkan. Termasuk menegakkan khusyuknya dalam sholat.
Wa ata zakah, yang mau menunaikan zakat. Ya, jadi mendirikan sholat itu maknanya. Bahkan ditambah lagi oleh Al-Habib bin Amr apa? Yaitu tegak sholat setelah sholat. Maksudnya pengaruh sholatnya itu tegak. Sholat itu kalau benar pasti orang yang sholat itu ya setelah sholatnya jauh dari yang fahsya dan jauh dari kemungkaran. Kalau ada orang yang biasa sholat kemudian masih melakukan kemungkaran, masih melakukan fahsya, maka sholatnya formalitas. Insyaallah. Naudzubillah, masa sholat formalitas? Sholatnya formalitas. Karena Al-Quran menegaskan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah pelakunya dari perbuatan fahsya dan mungkar. Apa fahsya? Perbuatannya binatang, perzinahan, itu fahsya. Merebut istri orang fahsya. Dan banyak. Mungkar segala macam yang melanggar ajaran Allah. Jadi mukmin kalau dia mendirikan sholat menjadi orang yang sangat hebat. Walam yakhsha illallah, dan hanya takutnya kepada Allah. Khosyah, dan khosyah ini ciri mukmin. Khosyah itu ciri mukmin. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hanyalah mukmin itu kalau disebutkan nama Allah bergetar hatinya, rasa takut kepada Allah. Ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung Allah memanggil, siap-siap pergi sholat berjamaah. Dunia sudah ada kaplingannya, Pak. Setengah mati cari dunia, kalau bukan bagiannya lari. Kalau sudah bagiannya ngejar dunia itu ke kita. Waktunya dipanggil ada Allahu Akbar langsung. Karena takut yaumul hisab, takut siksa Allah. Nah, itu mukmin. Kalau yang meramaikan masjid itu orang-orang mukmin saja, orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, orang-orang yang menegakkan sholat, orang-orang yang menunaikan zakat, orang-orang yang hanya takutnya kepada Allah, ini orang-orang terbaik. Kalau sholatnya benar, ukhuwahnya luar biasa. Bayangkan ketika mulai dari takbiratul ihram, Allahu Akbar, sholat berjamaah, langsung di belakangnya Allahu Akbar, takbiratul ihram. Sudah ada Allahu Akbar saja, Allah yang maha besar, yang lainnya kecil. Sudah, masa kalau kita dipanggil Pak Presiden kayaknya diam saja, takut, melotot aja kepada Presiden, takut. Ini sudah Allahu Akbar, otaknya kemana-mana, ke mall, ke keranji, kemana, Masya Allah ada. Ini mukmin atau siapa ini sholat begitu? Kemudian membaca doa iftitah, terserah mau doa iftitah yang mana. Ada yang membaca setelah ini wajhatu wajhiya, aku menghadapkan diri kepada yang menciptakan langit dan bumi. Buddha ikrar menghadap, kemudian otaknya ngalor ngidul.
Aduh, untung tidak disiksa oleh Allah kita ini. Sudah berjanji, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillah. Salatku, ibadahku, itu ikrar. Ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Kemudian memilih dalam pilkada seenak gue, bukan karena Allah. Dihisab, mengapa saudara kamu memilih orang yang lebih senang dukun? Umpama kalau ada, insyaallah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillah, ikrar. Tidakkah diinternalisasi itu dalam diri kita? Kalau salatnya benar, masya Allah, luar biasa kita ini. Apalagi ketika baca Fatihah, mengerti bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, masya Allah. Ini kalau mengerti, greges hati, ya Allah, malu kepada Allah. Katanya segala puji bagi Allah. Segala puji. Puji itu ada berapa, Bu? Enggak tahu. Ada puji siapa, puji ini. Puji Astuti. Segala puji milik Allah. Pujian, segala puji, maka beda dengan puji Tuhan. Beda. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Macam pujian semuanya milik Allah. Pujian itu ada 4. Hamdul qadim alal qadim 1. Hamdul qadim alal hadis 2. Hamdul hadis alal qadim 3. Hamdul hadis alal hadis 4. Semuanya milik Allah. Ngerti, Bu, maknanya? Ada tawaduk lagi, pura-pura nggak ngerti padahal faham atau lupa. Segala puji, ketika ada segala puji itu milik Allah. Pujinya Allah terhadap Allah. Allah memuji dirinya. Lillahi ma fis sama. Allah memuji dirinya. Itu milik Allah memang. Kemudian Allah memuji makhluknya, Al-Hadir, itu milik Allah. Ketika Allah memuji Nabi Muhammad SAW, wa innaka la'ala khuluqin azim, engkau Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Muji Nabi, itu milik Allah. Nabi Muhammad yang menciptakan Allah sampai punya akhlak yang agung begitu karena Allah yang menciptakannya. Yang ketiga, hamdul hadis al hadis, yaitu pujiannya makhluk terhadap makhluk. Ibu memuji anaknya, oh anakku pinter, soleh, hafal Quran, alhamdulillah. Memuji anaknya. Yang membuat anak begitu itu siapa? Emang ibu? Allah. Itu milik Allah juga. Hamdul hadis alal qadim. Makhluk memuji Allah, ya Allah, engkau maha mulia, engkau maha. Itu juga milik Allah. Semua pujian gak ada yang milik manusia, milik Allah semuanya. Alhamdulillah. Dan itu yang ngerti cuma orang yang ngerti bahasa Arab. Alnya itu, oh al apa ini? Bukan almari, bukan aluminium, bukan. Alnya ini al istighraq, artinya mencakup semua pujian. Tuh. Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika sholatnya benar, masya Allah, penuh dengan permohonan. Ketika alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah, berikanlah kemampuan saya untuk banyak memujimu, ya Allah. Sebab doa yang terbaik dan paling mustajab itu memuji Allah, bersyukur kepada Allah,
Jadi ketika alhamdulillah, alhamdulillah, itu pujian yang luar biasa. Maka kalau ada yang berdoa, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Orang berdoa, malaikat bingung nulis kebajikan itu. Betapa alhamdulillah ini, pujian ini untuk ditulis pahalanya besar sekali. Malaikat bingung nulisnya, ditulis saja ya Rabbana lakal hamd. Muji. Jadi ketika ada baca itu dalam Ar-Rahmanir Rahim dibaca, kitanya hatinya juga terisi. Malik Yaumiddin, ketika bicara Malik yang menguasai hari pembalasan, orang-orang yang sadar ketika sholat minta perlindungan, ya Allah lindungilah aku pada hari kiamat ya Allah. Dikhawatirkan ada orang sholat hatinya kosong, khawatir kita ini. Sebab ketika isi sholat itu benar, barang berjamaah benar, Masya Allah, ketika tahiyat awal sholat isya ada tahiyat awalnya. Gimana bunyinya at-tahiyatul mubarakatus sholawatu lillah. Untuk Allah dulu, sholawat untuk Allah. Tapi kemudian sholawat untuk siapa? Alaika ya Rasulullah, untuk Rasul. Dan dijawab oleh Rasul. Barang siapa sholawat sekali pada Rasul, Allah menjawabnya 10 kali. Kemudian setelah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah, assalamu alayna, semoga kesejahteraan atas kami semuanya, kami yang ada di masjid, sholat di masjid, saling mendoakan itu. Mudah-mudahan sholawat atas kami semuanya. Yang gak sholat di masjid gak dapat. Kecuali masuk wa ala ibadillahi sholihin. Mudah-mudahan kesejahteraan selain atas kami, atas hamba-hambamu yang soleh. Masa kemudian ketika sholat saling mendoakan, tidak berukhuwah? Makanya kalau ukhuwah itu harus bermula dari masjid. Mulai dari ketemu senyum. Saya ketemu dengan bapak-bapak, enggak ada yang manyun, semuanya senyum. Insya Allah ketemu, karena senyumnya ini seperti sedekah yang sangat mahal. Bapak-bapak yang terkena penyakit darah tinggi sering senyum, sering ke masjid banyak senyum, ketemu dengan sekian orang senyum, ya. Bukan senyumnya sama tembok, bukan, sama kita ketemu, assalamualaikum, assalamualaikum ya Allah, itu insya Allah tenang hatinya. Itu di dalam sholatnya saja kita tuh. Bahkan Bapak Ibu yang saya muliakan, para sahabat kalau sholat itu mendoakan samping kanan kirinya, karena saling mencintai. Ya Allah, dalam hatinya itu, mudah-mudahan samping kanan saya, kiri saya diampuni dosanya. Ada yang sampai sahabat itu 70 orang disebutkan, si fulan, si fulan, si fulan, mudah-mudahan diampuni semuanya ya Allah. Ada hubungan batin yang luar biasa ketika sama-sama berada di masjid, sama-sama dalam pengajian.
Kalau sholatnya benar, nah, ini jamaah ini akan membawa ukhuwah yang luar biasa dan bermula dari masjid. Mengapa Rasulullah SAW ketika hijrah ke Madinah bukan membangun kantor, bukan bangun rumah sendiri, masjid terlebih dahulu. Setelah masjid dibuat, baru akha bainal muhajirin wal ansar, mempertalikan persaudaraan antara muhajirin dan ansar dari masjid. Karena memang di sini tempatnya untuk berukhuwah. Mulai dari imam kita ikuti, sebab orang yang mendahului imam belum Allahu Akbar sudah melepaskan tangannya duluan. Wah, kayak saya apal nih, mesti setelah alaihissallahu bi ahkamil hakimin habis nih surat At-Tin langsung melepas. Imamnya belum melepas, mendahului. Kata Imam Ghazali, orang yang mendapatkan 27 derajat dalam sholat berjamaah tidak pernah mendahului imam, sampai membersamai imam saja enggak. Apalagi mendahului. Jadi senantiasa belakangan dari imam, nurut. Imamnya ruku baru ruku. Dalam berjamaah ada tata keramanya. Jadi yang dapat 27 itu yang mengikuti imam, bukan membersamai imam. Selalu setelah imam ada aturannya. Termasuk salamnya imam itu 2 kali salamnya itu. Sebelum salam kedua kali nggak salam kita. Mentang-mentang apal, baru assalamualaikum ikut assalamualaikum. Nggak boleh. Ingin berukhuwah ikut imam. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini ibu-ibu, bapak-bapak, ini ada pengajian kok diem aja. Sebab penyakitnya orang ngaji itu, apalagi yang bersandar. Kata Rasulullah SAW, tidaklah berkumpul suatu umat di salah satu rumah Allah, kemudian dibacakan ayat, diterangkan ayatnya, illa nazalat alaihimul sakinah, akan turun ketenangan. Saking tenangnya yang bersandar ngantuk, maka yang nggak bisa tidur ikut pengajian, insya Allah. Itu hadisnya begitu, bukan sekedar sakinah, nazalat alaihim wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi rahmat. Kemudian malaikat di atasnya mengayomi, memintakan ampun kepada orang yang ada di dalam. Dimintakan ampun semuanya, ya Allah. Itu pentingnya pengajian, walaupun cuma sebulan sekali. Pengajian itu, ya, selamat ngantuk. Ya, artinya pengajian berhasil kalau ada yang ngantuk, membuat ketenangan itu. Wah, Bapak Ibu yang saya muliakan, ini khawatir berlebih ini. Ini sudah naruh di sini, itu artinya ini sampai yang sudah itu. Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi ukhuwah ini memang harus dimulai dari masjid. Sholatnya benar, ukhuwahnya banyak senyum, banyak tolong menolong, masya Allah, ketahuan. Maka Rasulullah SAW setelah sholat langsung menghadap, dan tahu Rasulullah keistimewaannya, siapa yang hadir ke masjid itu tahu, walaupun menghadapnya ke sana, Rasulullah mengetahui siapa yang di belakang. Maka tahu si fulan datang, si fulan datang, si fulan terlambat, si fulan. Dan selalu kalau ada orang sholat langsung pergi, itu tahu Nabi.
Maka ketika Abu Dujana itu setiap setelah sholat subuh baru assalamualaikum langsung bukan karena takut kehilangan sandal, bukan, tetapi pulang ke rumah takut anaknya sudah terbangun, anaknya khawatir memunguti kurma-kurma yang jatuh dari kebunnya Yahudi. Jadi takut, jangan sampai anakku memakan kurma yang jatuh dari kebunnya Yahudi. Tetapi Rasul tahu suatu saat ketika mau berangkat ditangkap dulu. Malah kayak Abu Dujana. Ngapain Abu Dujana? Ada apa? Apakah enggak butuh untuk berdoa kepada Allah? Setelah sholat itu mustajab, minta yang banyak. Tuh. Termasuk ya minta mudah-mudahan umat ini disatukan, ukhuwah gitu. Doa. Abu Dujana itu. Kemudian dijelaskan panjang ceritanya. Ya, yang jelas tidak suka Rasulullah kalau ada orang setelah sholat langsung pergi, kecuali untuk hal yang fardu. Bapak Ibu yang muliakan, tadi dibatasi katanya sampai jam 9 selesai. Nanti supaya ada tanya jawab. Ya, itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Bapak Ibu, silahkan kalau ada yang mau bertanya dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Silahkan. Saking khusyuknya ini Ustaz. Ya, Pak Putut. Ada lagi? Dari ibu-ibu? Ibu-ibu silakan. Jangan mau kalah Bu sama bapak-bapak. Ada lagi bapak-bapak? Silakan. Oke, silakan Pak Putut. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang kami hormati, kalau kita tengok di masyarakat Indonesia yang bersifat pluralistik, keragaman dalam sisi agama, kemudian aliran-aliran, bahkan mungkin dari sisi keormasan agamaan, bahkan sampai ke partai politik. Di sini mempunyai artinya memiliki masyarakat yang memiliki sikap yang multikultural. Di sini kan perlu pendambaan idaman terkait dengan persatuan dan ketentraman, Pak Ustaz. Itu. Nah, tapi ini menjadi PR bersama. Sebenarnya ini menjadi tanggung jawab siapa? Apakah semua stakeholders atau hanya pemerintah atau para pemuka agama? Nah, di sini adalah salah satu gagasan untuk membangun suatu persatuan dan ukhuwah. Ada pendekatan konsep amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi intinya adalah mengajak kebenaran dan melarang keburukan. Bagaimana Pak Ustadz dalam menerapkan konsep tersebut yang baik, bagaimana metode dan bentuknya, dan lebih dulu mana, amar ma'ruf dulu atau nahi munkar dulu konsep ini diterapkan? Itu yang pertama Pak Ustaz. Yang kedua, tadi disinggung masalah di masjid. Masjid memiliki multifungsi, yaitu selain sebagai sarana ibadah ritual, yaitu sholat, kemudian pengajian, juga ada sebagai wadah kegiatan sosial ekonomi, pendidikan dan seterusnya, ada pemberdayaan ekonomi kreatif lah gitu. Dan salah satu efektif dari masjid adalah membangun tadi ukhuwah umat Islam kan gitu. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana untuk mengoptimalkan
peran dan fungsi serta sekaligus meningkatkan takmir masjid dalam melakukan atau membangun persatuan dan ukhuwah Islamiyah. Itu aja Pak Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang lain. Bapak. Oke, dijawab dulu, Pak. Oh, Silakan. ibu-ibu nggak ada yang bertanya. Oh, banyak begini nggak ada yang bertanya. Ibu-ibu ini menyerahkan segalanya pada bapak-bapak ini. Oke, dijawab dulu ya nanti. Ya, baik. Terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa. Yang pertama bahwa setiap insan Indonesia wajib untuk merealisir keamanan Indonesia, wajib berusaha untuk merealisir kesejahteraan rakyat Indonesia, wajib sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Sebab kita wajib minimal taat aturan, taat berkendara. Sebab ketika tidak mentaati aturan berkendara bisa menyusahkan orang lain dan lain sebagainya, sesuai dengan kapasitasnya. Kalau kedudukannya lebih tinggi sebagai ketua RT, lebih besar tugasnya. Sebagai ketua RW lebih tinggi lagi. Sebagai lurah, betul, ada tanggung jawab yang vertikal. Semakin tinggi, semakin besar kewajibannya. Termasuk ya presiden, para pembantunya wajib merealisasikan, dan paling besar tugasnya. Kalau tidak menyiapkan kesejahteraan umat, dosa. Itu tanggung jawab kita bersama asalnya. Muslim, non muslim, semuanya kewajiban. Nah, tapi kalau mukmin yang baik, yang soleh, yang ahli ibadah, mesti baik dengan yang lainnya. Tidak akan ekstrim, tidak kasar. Mukmin, karena Islam itu ajaran yang penuh rahmat lil alamin. Asalnya begitu. Kalau ada mukmin yang keras, itu berarti mungkin nggak tahu dalilnya dari mana itu. Yang kasar, dalilnya dari mana ada mukmin kasar itu? Apalagi sampai nembak orang. Mustahil. Coba kalau kita baca ayat ya, fabima rahmatin minallahi lintalahum, maka karena rahmat dari Rabbmu kemudian engkau Muhammad bersikap lembut pada mereka. Nabinya begitu lembut, kok ada mukmin yang tega menyengsarakan orang lain. Ya. Kemudian kalau ada yang mungkar, mau ma'ruf dulu atau mungkar dulu yang dilarang. Yang perintah itu asalnya amar ma'ruf dulu yang lebih mudah. Amar ma'ruf itu yang lebih mudah. Tetapi kalau ada kemungkaran yang mengganggu yang ma'ruf, dicoba untuk nahi mungkar dengan cara yang indah. Caranya yang indah. Jangan sampai nahi mungkar mengakibatkan kemungkaran yang lebih besar. Faham gak Bu? Tidak boleh nahi mungkar yang seandainya itu dilakukan akan menghasilkan kemungkaran yang lebih besar. Maknanya faham Pak? Kalau dicari contoh nggak ada, susah.
Begini, Ibnu Taimiyah itu punya pendapat begini. Ketika ada orang-orang dari orang kafir yang menguasai Baghdad, dari Hulagukan dan semua peserta pengikutnya itu, tentara-tentara kafir itu sedang minum minuman keras, dibiarkan oleh Ibnu Taimiyah. Loh, mengapa ada orang minum minuman keras itu kan nggak dilarang? Apa kata Ibnu Taimiyah? Sebab kalau mereka nggak gila sendiri, itu membunuhin umat Islam banyak. Jadi kalau sadar membunuh orang Islam, maka mendingan nggak sadar. Jadi kalau ada orang yang ketika gendengnya lebih bagus, biarin. Daripada kalau nggak gendeng kemudian bunuhin orang. Itu. Jadi nggak boleh melakukan nahi mungkar yang bisa menyebabkan kemungkaran yang lebih besar. Jadi pertama ya, yang paling gampang itu amar ma'ruf. Kalau ada kemungkaran baru dicegah, gitu. Kemudian bagaimana supaya masjid ini bisa optimal dalam merealisir semua tujuan-tujuan yang baik. Sebab Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau masjidnya itu sholat jamaahnya rutin bagus, ukhuwahnya bagus, sedekahnya bagus banyak, maka banyak yang bisa diselesaikan. Bisa, Masya Allah. Masjid-masjid ada yang sampai uang masuknya itu miliaran, karena orang percaya ini masjid ini Masya Allah di dalam menunaikan zakatnya, membagikannya, sampai masjidnya punya hotel yang dikembalikan semuanya untuk jamaahnya makmur. Itu bagaimana? Di sini Bapak Ibu yang saya muliakan, yang paling berat itu adalah penyebab orang tidak meramaikan masjid, tidak mau sedekah, tidak mau berbuat baik, itu iman. Maka kemana-mana kita perlu menanamkan keimanan pada diri kita, pada saudara kita. Iman itu yang membuat ibu-ibu mau datang ke sini. Kalau nggak mukmin mustahil, karena iman. Oh, saya dituntut untuk ngaji, saya diwajibkan untuk mengerti Islam. Itu iman. Problematika banyak karena keimanan. Coba kalau ditanya, Satori, berapa orang yang kau doakan hari ini? Kalau yang ditanya Bapak gimana? Kalau saya pagi hari itu, umat Islam sedunia sudah saya doakan pagi hari. Menjelang tidur saja, kalau ada kesalahan si fulan, kesalahan, supaya tidurnya nyenyak, saya maafkan semuanya, supaya hatinya bersih. Udah wirid, ya, setelah baca bismillah, kemudian membaca sekedarnya doa-doa, niat ketika tidurnya, niat tidur bukan blesek aja capek gitu, niat, ya Allah saya mau tidur. Kemudian sampai kadang-kadang perlu setiap sebelum tidur membaca surat, apalagi surat Al-Mulk, supaya kita dilepaskan dari pertanyaan siksa kubur. Surat Al-Mulk tiap malam cuma 30 ayat. Kadang-kadang Ustadz belum selesai sudah ngorok duluan, enggak apa-apa.
niat untuknya. Dan itu lebih bagus daripada kelap-kelip melihat HP ini itu apa. Insyaallah. Ukhuwahnya ketika begitu mendoakan saudara kita. Coba, ada hadis yang mengatakan barang siapa yang memintakan ampun untuk orang Islam akan mendapatkan pahala sejumlah mukmin yang hidup. Kalau 2 miliar, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Pahalanya besar sekali. Masa begitu saja enggak mau? Kita itu kikir sekali. Doakan saja enggak mau. Itu. Jadi memang keimanan. Kalau imannya beres, insyaallah tuntutan menjadi orang yang baik luar biasa. Itu wallahu a'lam. Wah, terima kasih pertanyaannya. Nah, ibu-ibu. Pak Ustadz, ini ada yang nanya. Saya bantu baca. Tadi Ustadz menerangkan Rasulullah SAW mengenali seluruh jamaah di masjidnya. Apakah ini sebuah pesan kepada takmir atau pengurus masjid untuk mengenali seluruh jamaahnya? Betul Ustadz. Bapak Ibu yang saya muliakan, pertanyaannya itu sebenarnya dijawab oleh dirinya. Ya, kita ini meneladani siapa? Meneladani siapa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, ada contoh pada Nabi. Nabi itu Masya Allah. Ya, hanya keistimewaannya Rasulullah ketika di Madinah menghadap kiblat, tetapi orang yang di belakangnya tahu semuanya. Ketika ada yang terlambat, tahu Rasulullah. Istimewanya kita nggak tahu, tetapi perlunya supaya tahu siapa saja yang datang, siapa yang nggak datang. Sebab kalau ada yang nggak datang, apalagi 3 hari nggak datang, boleh jadi sakit. Boleh jadi sakit, boleh jadi sedang keluar kota. Diyakinkan, oh si fulan kok nggak datang-datang, kenapa? Yang hafal itu jamaah masjid. Tapi ya jamaah masjid, tapi ketua DKM nggak akan tahu kalau jamaahnya saja jarang datang. Bagaimana tahu? Wong jarang datang. Tapi sejak dulu, alhamdulillah, 20 tahun yang lalu di sini selalu banyak. Ya, alhamdulillah, ini berkah nih masjid. Dari dulu kecil, sekarang tambah lebar, gede. Wah, maka saya puji ini DKM, luar biasa masjidnya tambah bagus. Mudah-mudahan makmur ini. Ya. Itu contoh. Bahkan di absen siapa yang tahu? Mohon maaf kalau saya memberatkan ini. Perlu tahu keadaan jamaah kita sekeliling ini. Mukmin yang ada di sini ada berapa? Jangan pada ketua RT, ketua RW saja. RT, RW penting, tapi masjid lebih penting. Termasuk data. Ini, mohon maaf Ustadz Jamal kalau merepotkan ini dengan semua pengurusnya. Perlu data semuanya, data yang kaya, data yang miskin, data yang rajin sholat, data yang rajin menunaikan zakat. Data itu ada, tapi jangan diumumkan di dalam. Tapi kalau ada orang kaya kok nggak pernah mengeluarkan zakat ke sini, didatangi. Mohon maaf, barangkali belum mengeluarkan zakat, silakan masjid bisa menyampaikan. Sebab zakat itu yang paling baik itu yang sekitar dulu beres. Tahu, termasuk yang korban rumah kan. Pak RT, Pak RW itu punya rumah posisinya. Ini di jalan ini siapa saja, yang muslim, yang kafir,
Yang muslim yang rajin berjamaah dicat hijau dalam gambar. Yang muslim tapi jarang ke masjid warna kuning gitu mama gitu ya. Sedangkan yang non muslim merah semuanya gitu aja. Tahu jadi, tapi jangan dibawa kemana-mana, di dalam saja untuk strategi. Yang korbannya sapi rumah mana saja, tahu. Yang kemudian ya, yang sudah bisa ngaji Quran yang baik mana saja, rumah-rumahnya itu digambar. Jadi ada perumahan untuk data sholat, data kurban, data zakat, data kekayaan, kemiskinan dan seterusnya, itu punya. Sehingga geraknya, oh ini siapa. Geraknya itu melalui data. Masjid jarang punya itu. Ini Pak Satori datang gini lagi. Wah. Ini umat Islam itu harus justru dari kita. Data-data itu penting. Jangan data kependudukan dibeli orang lain sehingga bapak-bapak sering dimasuki iklan karena datanya sudah kena. Jadi penting untuk punya data. Nah, ada sampai rumah yang salah seorang pun tidak ada yang mencari nafkah. Boleh jadi ada. Ekonominya sangat lemah. Yang kaya ini ada. Semuanya itu terdata sehingga gampang kalau nyampaikan kepada yang kaya. Di sini ada yang kurang makan si fulan. Datanya ini. Kemudian dikumpulkan dari yang kaya. Masya Allah. Itu dalam hadis, barang siapa yang mengumpulkan zakat kemudian umpamanya bisa mengumpulkan 100 juta sama dengan sedekah 100 juta. Tuh kepala masjid, ketua DKM itu bisa, Masya Allah. Ini penting. Dan dengan timnya, Bapak Ibu yang saya muliakan, memang perlu strategi yang baru masjid itu. Ya, jangan kayak masjid-masjid kuno, ya, yang sholat siapa saja nggak jelas. Gitu. Bahkan boleh jadi sekali-kali orang masjid yang ngerti agama yang ini kan ada yang wudhu diperhatikan. Kalau yang nggak bener wudhunya, pelan-pelan diajari, nggak usah di depan umum sendiri. Indah, tambah sempurna, insya Allah. Wallahu a'lam. Baik Bapak Ibu, masih ada sebenarnya waktunya, tapi kalau ada dari ibu-ibu silakan, satu lagi. Tidak? Oke, baik Ustadz. Sekedar informasi Ustadz, kita di DKM juga ada program database jamaah. Semoga program ini akan bisa didukung oleh para jamaah sekalian. Amin ya rabbal alamin. Baik, karena waktu juga sudah mendekati akhir, silakan Ustadz untuk menutup juga sekalian dengan doa. Silakan. Baik, Bapak Ibu yang saya muliakan, mari kita berdoa setelah pengajian dan malaikat-malaikat itu masih menaungi kita dan menebarkan rahmatnya kepada kita. Mudah-mudahan kalau berdoa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala habibina wa syafiina wa karimina wa zuqna maulana Muhammad
وسلم مرضى الله عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jangan kau biarkan ada di majlis ini ada suatu dosa kecuali engkau ampuni ya Allah. Tidak ada yang sakit kecuali engkau sehatkan ya Allah. Tidak ada yang kesulitan kecuali engkau mudahkan semua urusannya ya Allah. Dan tidak ada yang berhutang kecuali engkau tunaikan hutangnya ya Allah. Allahumma yassir lana umurana wa yassir lana umura walidina wa umura asatidatina wa umura masyayikhina wa umura masjidina hadza ma damatis samawati wal ardi ya Allah. Mudahkanlah urusan kami, mudahkanlah urusan kedua orang tua kami, mudahkan semua urusan syekh-syekh dan orang tua kami dan ustadz-ustadz kami ya Allah, dan mudahkan semua urusan DKM Masjid Harapan Jaya ini ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya Allah, tolonglah kami untuk senantiasa memperbanyak syukur kepadamu ya Allah. A'inna ala dzikrika ya Allah, tolonglah kami untuk banyak mengingatmu ya Allah. A'inna ala husna ibadatik ya Allah, tolonglah kami untuk senantiasa meningkatkan kualitas ibadah terhadapmu ya Allah. A'inna ala husna ibadatik ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.